Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-13 ayat 1-7. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya, karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tulisan Paulus ini tidak jarang digunakan dalam diskursus atau pembahasan-bahasan mengenai kehadiran iman sebagai pengikut Kristus dalam ruang politik praktis. Bahkan ada pula individu, khususnya para politisi, yang menggunakan ayat-ayat semacam ini untuk melegitimasi tindakan politis yang cenderung melakukan represi terhadap rakyatnya dengan memanipulasi otoritasnya berlandaskan pengajaran Alkitab. Kita memang tidak akan menentukan sebuah sikap, apalagi penilaian politis terkait ayat ini. Apalagi untuk menganjurkan sebuah sikap politis bagi seluruh umat Allah. Justru kita akan berusaha mengambil nilai praktis dari tulisan Paulus yang cenderung dianggap oleh sebagian orang sebagai terlalu politis. Lantas mengapa Paulus memberikan wejangan semacam ini yang terkesan sangat politis? Pertama, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus yang ditujukan sebagai pendampingan pastoral bagi jemaat di kota Roma. Artinya pesan ini tidaklah dapat dilepaskan dari kerinduan Paulus sebagai kepala atau pengajar iman bagi jemaat di sana. Ia tidak serta-merta menganjurkan sebuah tindakan pasrah dengan menyerahkan sepenuhnya diri mereka kepada pemerintah Romawi. Pesan ini justru memiliki tujuan yang menitik beratkan kerinduan Paulus agar jemaat di kota Roma tidak justru terlibat dalam masalah yang jauh lebih besar maupun menjadi imbas dari beragam persoalan yang sedang muncul di kota Roma pada masa itu. Maklum saja, di kota Roma kala itu muncul gerakan-gerakan anti pemerintah yang melakukan beragam aksi pembangkangan. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya kita juga dapat melihat bagaimana Paulus menekankan fungsi yang ideal dari pemerintah, yakni melakukan ketetapan Allah dan mewujudkan keadilan. Tulisan Paulus ini telah mengarahkan jemaat untuk mengambil keputusan etis yang mendukung serta berkontribusi bagi terselenggaranya proses pemerintahan yang ideal. Paulus juga telah menganjurkan jemaat untuk mengejawantahkan imannya melalui kontribusi yang juga berdampak pada kebaikan bersama melalui proses bernegara. Artinya, iman sebagai pengikut Kristus semestinya juga mewujud dan berdampak dalam beragam ruang kehidupan. Selain itu, tulisan ini juga secara tidak langsung telah memberikan gambaran mengenai peran pemerintah yang idealnya menjalankan otoritas demi menghadirkan kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya di dalam kebenaran firman-Mu ini, kami sebagai umat-Mu yang juga beranggotakan sebagai warga negara, mampu untuk mengejawantahkan iman kami dalam berbagai ruang kehidupan kami, termasuk ruang bermasyarakat dan ruang bernegara. Biarlah kehadiran kami juga boleh mendatangkan kebaikan dan menghadirkan kesukacitaan melalui berbagai peran yang dapat kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.